Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih membicarakan hidup berstandar Tuhan yang digagas oleh Al-Ahqaf ini, wa an a'mala shalihan tardah. Sesungguhnya itulah puncak ketawakalan seorang hamba, seorang yang berserah diri, seorang muslim, seorang beriman, yaitu mutlak, rela menerima secara totalitas apa saja yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Itulah sebabnya Hadratur Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapatkan satu kenikmatan, hal-hal yang positif, maka beliau melanjutkan kesyukuran itu, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, yang diteruskan dengan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan itu bi ni'matihi tatimmus shalihat, karena nikmat Allah yang dianugerahkan maka semua kebajikan menjadi sempurna. Dan ini sering dipakai oleh para kiai-kiai di dalam muqaddimah khutbah atau pidatonya. Kedua, ketika Hadratur Rasul ini menghadapi hal-hal yang tidak enak, mendapatkan ketidakenaan, hal yang kurang menyenangkan, maka beliau tetap berucap bersyukur, alhamdulillah. Cuma terusnya alhamdulillah ala kulli hal, kami tetap memuji kebesaran Allah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Itu artinya sederajat beliau ini mengajari kita hendaklah bersyukur kepada Allah itu totalitas, tidak saja mendapatkan kenikmatan besar, kenikmatan yang dirasakan lalu seperti kita habis makan, habis minum, alhamdulillah, itu syukur kelas kecil. Tapi juga ketika mendapatkan musibah, itu juga seorang beriman mampu ingat kepada Allah dan memuji kebesarannya, alhamdulillah ala kulli hal. Orang yang mensyukuri nikmat itu biasanya di dalam bahasa Al-Quran disebut syakir, wa huwa syakir.
Seperti Nabiullah Ibrahim disebut syakiran li an'umi. Mensyukuri nikmat biasa disebut asyakir. Dan itu biasa. Sedangkan orang yang bisa mensyukuri musibah, bayangkan musibah tidak enak itu disyukuri, diterima dengan lega. Kelas atas ini disebut syakur. Sehingga istilah syakur itu orang yang bisa mensyukuri musibah, disyukuri ini dari Allah, kenikmatannya begini, pasti di balik itu ada hikmah yang besar. Sehingga kita mengenal kalau syukur itu bersyukur, kalau syakir itu mensyukuri nikmat, kalau abdan syakura itu bisa mensyukuri musibah lah yang tidak enak. Dari variasi terma yang digagas oleh Al-Quran tentang asyakur, orang rela hidupnya berstandar Tuhan ini ternyata lebih menyehatkan. Sehingga terma orang-orang yang memadukan dunia medik dengan dunia magic, bahwa kesembuhan itu lahir dari diri sendiri. Diri sendirilah yang menumbuhkan kesuburan, menumbuhkan kesehatan. Hal mana sudah umum dalam orang sakit itu, umum bahwa hanya 20% sakit itu karena virus atau karena penyakit, karena bakteri, itu hanya 20%. Orang sakit yang 80% itu justru karena mentalnya. Mungkin orang terkena corona itu pengaruhnya di tubuh paling 20%, tapi ndredeke, ketakutannya, pesimisnya, ini takutnya itu bisa 80%, dan justru itulah yang lebih memperparah. Hari ini harinya para ilmuwan yang berlomba-lomba untuk meneliti kisi-kisi Al-Quran maupun Al-Hadis maupun doktrin dalam agama Islam, sejauh mana keselarasannya dengan temuan-temuan modern yang jika ditotal mungkin sudah sekitar 400 item, dan yang agak mutakhir ini penelitian tentang mensyukuri musibah. Makanya la ini syakartum yang menggunakan fi'il ini bisa isim fa'ilnya bisa syakir, bisa syakur, bisa mubalaghah seperti itu. Oleh Al-Quran dianggap pasti dibalas dengan tambahan, la azidannakum, ditambahi apa terserah. Tidak mesti yang bersyukur ditambahi rezeki duit, tidak mesti. Bisa ditambahi kesehatan, kecerdasan, wawasan, dan lain-lain, terhindar dari bahaya dan lain-lain. Itulah la azidannakum, keseriusan Tuhan. Saya ambilkan penelitian tentang orang yang bisa mensyukuri musibah. Pertama di California University yang mengambil sampel anak-anak. Ada rumah sakit anak-anak, yang sakit anak-anak, maklum pasti di situ ditunggui orang tuanya. Selain ada ikhtiar medik, orang tuanya ini di briefing, ada suatu rohaniwan yang mendampingi orang tua yang punya anak sakit ini, didoktrin, dirayu agar bersyukur. Tentu saja ada yang nggak mau, kan gendeng apa sampel wong anake lara kok dikon bersyukur itu. Banyak yang nggak mau. Tetapi mereka yang percaya terhadap rohaniwan ini, bersyukurlah, bersyukur saja, sedekah saja, bersyukur saja. Anaknya sakit tapi disuruh bersyukur, disuruh malah bersedekah dan lain-lain. Itu di California University yang menerjunkan tim seperti itu, dan hasilnya mengagumkan.
kesembuhan, percepatan anak itu sembuh sangat luar biasa. Kedua di Swedish Hospital. Di Swedish Hospital ini berbeda lagi. Ini langsung pasiennya, pasien yang sedang menderita di ICU dan lain-lain. Oleh rumah sakit ini didoktrin, yuk bersyukur saja, berdoa, bersyukur. Kenikmatan yang kamu terima sekian hidup itu lebih banyak daripada sekedar bersyukur. Subhanallah. Skor menunjukkan bahwa tingkat kesembuhannya pasien yang bersyukur, yang bisa hidup berstandar Tuhan, yang kami khutbahkan ini, wa an amala sholihan tardoh, bagaimana Tuhan itu ridho. Subhanallah, tingkat kesembuhannya itu bisa sampai 25%. Bisa dibayangkan, nanti seterusnya. Untuk itu kita menjadi seorang muslim, sesungguhnya kesembuhan dan segalanya itu lahir dari diri kita sendiri, cemas dan bergembira, tidak bisa menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, tetap pada dirinya sendiri, percuma menggerutu dan lain-lain, tidak ada gunanya. Yang bagus seperti panduan Al-Quran ini, kita berbuat yang terbaik, yang meridhokan, yang menyenangkan Tuhan. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbuat apa saja yang menyenangkan Tuhan. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barur raufur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada wa kafar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala masata'tum wa qad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.